jurusan sastra ada kan? Ada, ya ada Terus beberapa. gimana kalau di komunitas itu? Itu komunitas akademis dan itu sangat berbeda ya dengan komunitas sastra. Isinya adalah sarjana-sarjana atau peneliti. Mbak Nisa ini kan menang lomba puisi tahun 2015 atas buku manuskrip Sepi ya. Ih, apal banget loh. Luar biasa. Adik kelasku di kampus ya, gimana nggak kenal ya. Nah, kalau keterpenjaraan sistem. Gitu. Jadi kreativitasnya justru ada pada aktivitas di luar kampus, membuat komunitas atau aktivitas di pengabdian gitu ya. Jadi agak-agak beda. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra Kuatbaca.com. Saya saat ini sedang berada di ruangan yang dingin karena ini adalah perpustakaan, persisnya di Universitas Pakuan Bogor. Nah, kali ini narasumber kita adalah sastrawan muda, pegiat sastra muda. Dia adalah Langgeng Prima. Halo Sobat Baca. Dan tentu saja penggiat sastra yang muda juga yang selalu menyertai Kuat Baca, yakni Mbak Nisa Rengganis. Halo Sobat Kuat Baca, bertemu kembali di Safari Sastra, edisi kesekian. Nah, mungkin kali ini Sobat Baca nggak usah serius ketika seperti bertemu yang senior-senior. Nah, kita ini kayaknya lebih lumer aja ya. Saya pengen tahu sebenarnya di kalangan penggiat sastra yang muda ini sibuk ngapain sih? Nah gitu. Iya. Siapa dulu nih yang mau ngobrol? Mbak Nisa jangan kaku-kaku duduknya nih, agak Langsung. santai gitu. Ini di perpustakaan jadi harus gitu ya? Iya. Harus kelihatan. Mas Langgeng dulu lah sebagai narasumber kita. Boleh. Halo Sobat Baca, jadi perkenalkan saya Langgeng Prima Anggara-Dinata. Selamat datang di YouTube channel ya, kuatbaca.com. Di sini kita lagi ada di perpustakaan FISIP Universitas Pakuan. Seperti di gedung ini, saya adalah dosen sastra Indonesia di FISIP Universitas Pakuan. Kemudian sekarang lagi aktif juga di komunitas-komunitas sastra di Bogor, di kegiatan-kegiatan sastra di Bogor, ya baik itu sebagai inisiator, sebagai pegiat juga, dan tentunya sebagai akademisi juga, begitu Kang. Jadi mengisi beberapa workshop dan pelatihan-pelatihan menulis di beberapa komunitas di Bogor, gitu. Sebelumnya saya di Bandung sih kegiatannya lebih banyak aktivitas. Kalau asli orang mana? Asli orang Bogor. Orang Bogor. Jadi, Sekolahnya dulu di Bandung? Di Bandung, di UPI di Bandung, kemudian Universitas Pedal Ikip. Universitas Pesantren ini karena dekat pesantren. Iya. Ada lagi nih yang baru nih. Oke, jadi berapa lama Anda mendedikasikan diri sebagai penggiat sastra, Mas? Kang ya, panggilnya Kang ya? Iya boleh. Suka sastra sih sebetulnya atau bergiat ya di komunitas sastra itu sejak tahun 2007 sebetulnya ya. Itu kami bikin, waktu itu saya masih kuliah di UPI, bikin komunitas di kosan gitu kan. Kemudian mulai bergiat di komunitas di kampus. Kebetulan di kampus ada komunitas sastra namanya Arena Studi Apresiasi Sastra atau ASAS UPI. Nah, berkegiatan dan berproses kreatif di situ. Kemudian ketika lulus, saya pindah ke Bogor, pindah ke Depok juga. Di sana juga bikin ya semacam komunitas kecil gitu ya, untuk kita aja sih sebetulnya. Dan Kita itu siapa? kita tuh kita teman-teman kuliah gitu, Oke. teman-teman kuliah di Depok, di UI. Kemudian di Bogor, saya masuk di Universitas Pakuan. Ya bikin juga komunitas-komunitas sastra di sini. Jadi setiap dia bercokol di satu tempat, dia bikin komunitas sastra, itu menarik tuh. Iya dong, harus begitu. Bahkan saya di IPB bikin juga, Kang. Di IPB Padahal Anda tidak pernah berurusan dengan kampusnya?
Dosen juga di Oh, IPB. dosen juga. Oke. Dosen juga di IPB, bantu IPB untuk mengajar bahasa Indonesia. Nah, di sana kebetulan ada anak-anak atau mahasiswa yang suka sastra gitu, suka nulis. Kan aneh juga ya, ini teman-teman mahasiswa pertanian tapi suka Bukannya nulis juga. IPB itu perbankan Bogor. Ada lagi ya. Ada lagi ya. Oke. Lepetan terus. Jadi sebenarnya dia sekolahnya apa tapi suka menulis gitu. Suka Ya? menulis itu. Terus Kang Langgeng bikinkan. Komunitasnya. Oke. Itu tahun 2013 tuh saya bikin komunitas di IPB gitu. Jalan sampai sekarang. Mahasiswa IPB itu kreatif tapi sibuk banget. Oh gitu. Jadi susah banget ketemunya dan akhirnya ya udahlah kita komunikasinya di media sosial aja gitu. Oh. Jadi dan intensitas saya ke sana juga agak berkurang sih sekarang, Kang. Wah, ini IPB tolong diangkat lagi jadi ngajar di sana. Iya. Oke, seru ya. Seru. Nah, ini Mbak Nisa, kalau Mbak Nisa gimana tuh? Ya, kami tuh banyak lahir dan dibesarkan di ruang komunitas kalau di sastra ya. Dan sebenarnya komunitas sastra tidak hanya milik anak-anak sastra. Saya misalnya di FISIP bukan bukan di budaya gitu ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di jurusan ilmu politik bahkan, dan kami misalnya di Purwokerto saat itu juga menggunakan komunitas teater dan sastra untuk berkegiatan proses kreatif. Artinya apa yang dilakukan Langgeng ya, dan di setiap kota dia bikin komunitas, ya karena kalau aku pikir komunitas itu kan hanya ruang, wadah. Yang penting siapa-siapa yang mengisinya dan menghidupkan ya. Artinya nggak kemudian tidak ada kata pensiun atau mengundurkan diri dalam komunitas. Tetap aja Langgeng ke Bandung pun dia masih masuk dalam komunitas-komunitas yang dulu pernah dia masuki gitu. Jadi keseruannya adalah memang generasi kami saat ini sudah lebih lentur ya, tidak bicara soal wilayah. Artinya teman-teman yang di Jogja misalnya mau bikin diskusi buku, dia akan dengan mudah bisa mengakses. Saya mau launching di Tasik, di Bogor, di Cirebon, karena ya kita berjejaring ya. Artinya ketika Langgeng mendiskusikan bukunya di luar kota Bogor pun karena jaringan komunitas itu terbentuk, ekosistem sastra itu yang terawat, kita bisa dengan cepat untuk masuk ke wilayah-wilayah komunitas-komunitas di luar kota. Artinya komunitas itu ibarat sel ya, karena sastra itu tidak lagi menjadi sesuatu yang seksis saat ini di dalam kehidupan yang permukaan ya. Akhirnya seperti Kang Langgeng sama Mbak Nisa ini bikin sel-sel gitu, karena begitu mendarah daging kayaknya sastra gitu ya. Kita juga punya keyakinan sih, Kang. Jadi menulis itu adalah proses komunal gitu ya. Jadi bukan sendiri, bukan yang di kamar nulis atau baca sendiri. Gak begitu sih bagi kami ya. Mungkin generasinya ada kata kunci lagi tuh yang bagus tuh dari Nisa, generasi. Di generasi kami mempercayai itu. Mungkin di sekarang enggak ya. Entahlah seperti apa, tapi yang jelas menulis itu adalah proses yang sebetulnya komunal gitu, bukan proses sendiri. Iya. Mungkin aku lengkapi ya, kalau di generasi sebelum kita kan bilang pekerjaan menulis itu kerjaan individu. Iya, saat menulisnya individu, tapi saat kita mendiskusikan topik apa yang mau dibahas, buku kita ingin dibedah bersama, disitulah ada kerja-kerja komunal. Artinya saya kerasa betul saat menulis buku puisi pertama gitu, dan jadi rancang bangun dalam menulis naskah itu jadi bahan obrolan di komunitas. Waktu itu saya di Jogja misalnya. Nah, artinya saya sepakat ya, menulis tidak lagi menjadi satu pekerjaan yang seorang diri, tapi kita bekerja secara kolektif, dan kolektivitas itu tidak hanya menulis, di membaca. Kita bisa saling share buku-buku bacaan yang sebenarnya lagi rame apa sih? Saling pinjam gitu. Saling pinjam dan saling menghilangkan. Katanya haram hukumnya meminjam buku kemudian mengembalikan. Itu kacau juga sih. Oke, tapi Anda berdua ini ketemu di mana nih sebagai penggiat nih? Dulu di mana, geng? Udah lama banget kita ya. Iya, udah lama. Waktu ngejuriin itu, geng, Kemendikbud, lomba menulis puisi Kemendikbud tahun 2014 mungkin. Oh, ini sastra anak ya? Iya, di situ kayaknya.
Tahun? Lupa ya, mungkin lebih awal. 2014 kayaknya, 14 ya. Iya. 2014 saya. Pertemanan yang cukup panjang ya, sampai sekarang masih terjalin, terhubung. Betul. Ya, dan Tadi kami ada proyek bersama ya. ada Kami proyek, pernah punya proyek bersama bikin festival di Bogor waktu itu ya. Bogor Literasi Festival. Nah, itu tadi aku yang dari Cirebon ketika datang ke Jakarta tidak perlu lagi terus-terusan membawa ke daerahannya gitu, sebenarnya berbaur aja. Ke kampunganmu. Artinya kerja-kerja kebudayaan itu bisa dilakukan di mana saat kita tinggal, di mana saat kita berkegiatan ya. Saya bisa katakan Langgeng nih sudah cukup lama berkiprah membangun komunitas di Bandung saat dia menjadi mahasiswa di Bandung. Tidak lantas kemudian ketika dia pindah ke Bogor, dia hanya bernostalgia, dulu aku bikin komunitas loh di Bandung, tapi sekarang nggak ngapa-ngapain. Nah itu sebenarnya yang ingin kita terus rawat gitu. Ketika saya bicara, dulu aku ikut teater, dulu aku bikin komunitas, ya jangan bicara dulu, terus lu sekarang ngapain gitu. Artinya itu, harus gerak terus lah. Nah, kalau bicara merasa diri sebagai sastrawan itu kan, sudah ada pengakuan dari yang tua-tua. Ya kan, entah itu ikut lomba dengan juri siapa kemudian menang, nah gitu. Seperti Mbak Nisa ini kan menang lomba puisi tahun 2015 atas buku manuskrip Sepi ya. Ih, apal banget loh, luar biasa. Adik kelasku di kampus ya, gimana nggak kenal ya. Nah kalau Langgeng mazhabnya nggak perlu diakui oleh Nah, itu senior. Gimana, Oh, Mbak? saya Iya. tentang penghargaan ya. Pengakuan lah, jangan pengakuan. penghargaan. Pengakuan memang ada beberapa event yang mengundang saya gitu ya, menjadi pembicara atau menjadi peserta, misalnya di temu-temu sastra. Banyak sih Mas, tahun 2013, tahun 2015, tahun 2016 saya mendapat penghargaan sebagai ini lucu juga nih, penghargaan sebagai warga kehormatan ya dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, ketika itu kami ya, jadi bukan saya saja, ada beberapa sastrawan lainnya yang ikut membangun ekosistem sastra di Tubaba. Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Itu Tubaba. Indonesia, Tulang Iya, Bawang. Indonesia. Indonesia dong. Wow, ini pelajaran Wakanda. geografinya ini Mas. Enggak, bukan. Tadi itu konteksnya tuh gini. Diakui sebagai warga kehormatan. Berarti kan ganti KTP kan gitu. Ya, itu Penggagas ya. ini lucu juga sih gitu. Apa ya warga kehormatan itu? Istilahnya ya. Iya kan harus Istilahnya ganti lucu KTP juga. dong. Dapat KTP sana berarti kan atau gimana? Katanya sih boleh dikuburkan nanti di sana. Ketika meninggal boleh dikuburkan di sana gratis. Oke ya. Nah, tapi ini Agak menarik ini ya, loh. Menarik dark loh. comedy ya. Gerakan seni di Tubaba tuh asik. Kau kenapa tuh? Kenapa itu menjadi Tubaba menarik tuh? Aku atau kamu geng yang Iya. cerita? Coba. Karena kebetulan teman-teman kita juga ya, ada Teman-teman Semi kita di sana, juga. ada Andika. Ya kalau kita berbicara tentang kota dan sastra gitu, kita bisa menjadikan Tubaba sebagai contoh yang bagus ya, bagaimana mereka membangun ekosistem sastra atau seni pada umumnya gitu loh. Sebelum kegiatan itu terjadi atau program sastra itu terjadi, Tubaba itu belum menjadi apa-apa gitu, Mas Kang. Jadi kemudian bupatinya memiliki inisiatif gitu ya, bagaimana supaya Tubaba ini dikenal. Nah, sastra dan seni salah satu pintu masuk supaya Tubaba ini bisa terkenal gitu loh, bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian mereka atau bupati membuat satu program seni, sastra, budaya di sana gitu ya, supaya Tubaba ini dikenal. Karena Tubaba belum memiliki ciri khas selain kebun tebu gitu ya dan kebun karet. Nah, para sastrawan dikirim ke sana untuk menulis tentang Tubaba. Jadi kami kemudian membuat buku tentang Tubaba. Ada nama bukunya, ya bisa dicari sendiri ya di Google ya. Kebetulan lupa juga sih nama. Dan ini Tahun sih. berapa itu? Tahun 2016 kalau nggak salah ya, 16. Dan sampai hari ini 17. masih berjalan. Dan menariknya gini, keterbukaan ruang publik ya. Artinya ini sebagai otokritik ya, geng, buat teman-teman komunitas gitu. Sastra tuh jangan jadi menara gading. Atau kalau kita sering kenal kampus tuh jangan jadi menara gading, dia harus dekat dengan masyarakatnya. Nah, di Tubaba tuh menariknya ada
keterbukaan ruang publik, partisipasi antara warga lokal di sana, yang kemudian mereka menggarap satu pentas teater bersama. Dia tadi ya, kalau misalnya sastrawan yang datang dari luar untuk melakukan residensi, dia menulis tentang Tubaba. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya, dan saya sendiri belum berhasil melakukan itu. Bagaimana misalnya mempertautkan antara masyarakat lokal yang kemudian berkesusastraan ya, atau melakukan kegiatan sastra atau seni pada umumnya gitu, dan bagaimana kita Langgeng misalnya dipanggil dari pusat lah katakan ya, dari kota besar gitu, kemudian dihadirkan ke sana untuk memberikan workshop, untuk membuka forum-forum menulis untuk warga-warga kampung di sana, untuk warga-warga lokal setempat di sana. Dan itu yang seru sih menurutku. Ya, tapi ya kebetulan kan Anda berdua ini kan seorang dosen gitu ya, penggiat sastra sekaligus tenaga pengajar, dosen lah gitu ya, guru gitu ya. Kalau kita lihat ya, misalkan guru bahasa Indonesia, kalau Mbak Nisa sih guru politik gitu kan. Guru sastra itu kan di Indonesia banyak ya. Indonesia punya 17.000 kampus ya, kalau nggak salah ya. Terus pasti ada pelajaran bahasa Indonesia kan? Iya. Nah, di antara para dosen bahasa Indonesia itu punya keterampilan dan keaktifan, kecakapan seperti Kang Langgeng apa enggak tuh? Dosen-dosennya saya kira sih gimana ya, dunia akademis dengan dunia sastra ya, praktik sastra, gitu, praktik itu kayaknya agak beda ya. Oh gitu. Kalau aku lihat sih agak beda karena kalau kita bicara di ruang akademik pasti kita ngomongin tentang jurnal, Scopus, Sinta berapa gitu loh. Keterpenjaraan sistem. Gitu. Jadi kreativitasnya justru ada pada aktivitas di luar kampus, membuat komunitas atau aktivitas di pengabdian gitu ya. Jadi agak-agak beda gitu. Saya kira memang dulu setoran setoran akademik gitu. Kita ngejar kum kan, karena yaitu ini juga sebagai apa ya, persoalan ya di dunia pendidikan hari ini. Bagaimana aktivitas kita itu kemudian selalu tercatat dengan ada sertifikat ya, nilai. Padahal kalau misalnya semua bisa kalau mau kegiatan kita di luar kampus itu kapitalisasikan, itu tak ternilai menurutku. Iya. Jadi buku puisi itu tidak diakui sebagai itu sedih banget tuh karya atau poin gitu. Iya. Sehingga karya inilah ilmiah yang kemudian membatasi energi ya, ruang gerak para dosen gitu. Jadi dosen fokus nulis jurnal, kemudian di kelas ngajar atau ya pengabdian gitu loh. Jadi ekspresi mereka terhadap sastra itu jadi malah berkurang gitu ya, karena memang ya tidak diakui juga atau sedikit pengakuannya. Nah, itu kan tadi akhirnya menjawab apa yang dikatakan Mbak Nisa, berjaraknya sastra dengan masyarakat. Dosen sastranya aja tidak pernah praktik sebagai sastrawan gitu. Iya. Langgeng termasuk yang beruntung, dia setidaknya masih menjadi dosen di Sastra Indonesia. Aktivitas yang dia lakukan di komunitas sastra itu setidaknya kan masih dipoinkan lah ya. Kalau yang tidak beruntung adalah macam saya ini Pak, saya dosen ilmu politik dan saya misalnya di luar kampus lebih banyak melakukan aktivitas kesusastraan, kebudayaan, bahkan bikin komunitas literasi, workshop menulis, dan itu sama sekali tidak bisa saya klaim gitu. Jadi ya aku pikir sih pada akhirnya harusnya sih teman-teman dosen di sastra lebih tertampar ya. Karena kan sebenarnya yang mereka lakukan di luar kampus tuh setidaknya masih relate gitu. Lah aku ngapain coba? Bahkan buku puisi, aku nulis 3 buku puisi itu tidak bisa diklaim menjadi poin ketika aku ingin mengajukan kenaikan pangkat, jafung ya, jabatan fungsional gitu. Nah, jadi aku membagi ruang yang bahkan misalnya menulis jurnal politik, ya baru itu yang bisa aku klaim. Bahkan ketika aku menulis jurnal-jurnal yang berbau resensi buku, mengulas buku sastra gitu, itu nggak ada nilainya itu. Waduh. Oke. Terus kan di dunia sastra Indonesia itu ada perkumpulan yang ngasih asosiasi jurusan sastra, ada kan? Ada. Ya, ada terus beberapa. Gimana kalau di komunitas itu? Itu komunitas akademis dan itu sangat berbeda ya dengan komunitas sastra. Isinya adalah sarjana-sarjana atau peneliti-peneliti sastra. Ya seperti yang saya bilang tadi, jadi ngomonginnya adalah ngomongin seminar, jurnal, conference, ya semacam itulah gitu ya. Jadi
tidak seperti di komunitas sastra sih saya kira ya. Ya jadi memang betul ya Nisa. Jadi ada garis yang gap gitu yang membatasi antara dunia akademis dengan dunia sastra praktis kekaryaan gitu loh. Kayak gitu sih. Resah. Anda resah nggak dengan situasi itu? Tapi itu bukan berarti dunia akademis tidak punya sumbangan ya terhadap dunia sastra. Saya kira sumbangan atau kontribusi yang diberikan dunia akademis itu ya besar juga gitu kan, menciptakan pembaca-pembaca sastra gitu kan. Mahasiswa saya meskipun mungkin tidak semuanya menulis, tapi kan pasti mereka membaca sastra, dan itulah dan pembaca adalah salah satu ekosistem kan, salah satu ekosistem atau unsur pendukung dari ekosistem sastra itu kan. Jadi tetap aja ada kontribusinya sih. Dan yang dibutuhkan memang dosen-dosen yang kreatif ya. Artinya tadi membawa ruang kampus keluar gitu. Artinya mahasiswa juga harus out of the box gitu. Pikirannya itu harus lebih terbuka, nggak cuma tadi kalau kita kemarin sempat berbincang dengan Pak Maman Mahayana sebagai dosen senior gitu, semua tuh memproduksi hanya teori, tapi mereka lupa untuk berkarya, lupa untuk menulis gitu. Mungkin itu perpaduan yang harus dilakukan teman-teman dosen ya. Ya beruntung ya dosen-dosen muda saya kira masih punya gairah untuk melakukan itu. Semoga sih. Diaminkan dong. Sistem perdosenan. Sistem perdosenan. Itu memang agak kompleks sih sebetulnya ya, kalau kita benturkan dengan proses kreatif. Kenapa misalnya saya tidak menulis cerpen lagi gitu ya? Mungkin salah satunya gara-gara itu sih, Kang. Kan nulis cerpen lagi. Itu berarti harus terakhir kapan terakhir nulis cerpen? Waduh, kapan ya? 1 tahun yang lalu mungkin ya. Sebenarnya di ruang tadi ya, ruang aktualisasi itu nggak cuma di real ya. Kalau di dunia digital gimana nih? Ada yang dilakukan nggak, Kang? Ya, selain membuat media itu ya, media buruan.co, media sastra digital. Nah, sekarang sebetulnya saya lebih tertarik ya untuk mengembangkan sastra ke wilayah teknologi sih, Kang. Jadi, apa itu? Pertama, kemarin saya bikin aplikasi baca ya, aplikasi baca untuk belajar baca, bukan sastra aja sih ya, tapi lebih belajar baca tuh baca A, B, iya, C. Belajar A, B, C, karena kan ketika kita mau baca sastra yang tulisannya rumit seperti itu, kalau nggak bisa baca ya gimana gitu. Oh, jadi untuk masyarakat untuk anak SD sebetulnya. Okay. Gitu. Jadi bikin aplikasi tentang literasi. Jadi itu concern saya gitu, Kang. Selain itu kami juga namanya apa tadi? Baca-baca. Ada aplikasi baca-baca ya, tapi memang belum tersedia di Play Store, jadi kita harus download di websitenya. Oh. Memang sedang pengembangan. Kemarin baru versi betanya, versi uji cobanya, dan anak-anak SD bisa menggunakannya gitulah. Nah, nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Berarti itu adiknya kuat baca. Baca. Ya. Oke. Jadi belajar baca. Bagus belajar baca tuh, geng. Belajar baca. Jadi baca-baca tuh jadi kayak baca-baca gitu. Jadi enak aja di mulut gitu ya, baca. Jadi enak dilafalkan gitu loh. Kemudian kami juga di sini, saya bicaranya kami ya karena ini juga mewakili institusi, sedang concern terhadap akses disabilitas terhadap literasi. Bukan hanya sastra aja ya sebetulnya. Jadi kami sedang membuat namanya itu pembisik virtual. Aduh, apa itu? Untuk difabel netra. Okay. Difabel apa? Difabel netra, tunanetra. Tunanetra. Pernah ngebayangin nggak sih kalau kita kan nonton bioskop kan, kita datang ke teater atau gedung bioskop, kemudian tinggal baca caption, baca teks. Tinggal baca teks atau ya nonton sebagaimana orang menonton. Tapi pernah ngebayangin bagaimana orang-orang tunanetra itu, kelompok difabel netra itu menonton gitu loh.
mereka kan pasti nggak pernah menonton ya, apalagi menonton bioskop. Ya. Film di bioskop itu kan dialognya sedikit ya Kang ya, kebanyakan tuh gerak gitu kan, bahkan gerak itu penting gitu kan dalam sebuah film. Nah, harus ada orang yang bisikin mereka untuk mereka bisa menikmati apa namanya produk itu, film itu gitu loh. Tidak seperti film kan nggak kayak ini kan, nggak kayak drama radio kan. Jadi kalau drama radio semuanya diomongin gitu loh. Kalau film kan enggak, jadi harus ada pembisiknya gitu loh. Nah, kami ingin bikin itu pembisik virtual. Jadi cara kerjanya gimana tuh? Jadi ketika orang tunanetra nonton film di TV atau di aplikasi gitu ya, aplikasi nonton film, mereka ada yang membisiki mereka. Ada yang membisiki mereka. Lewat handphone berarti? Iya, lewat handphone. Okay. Mungkin nanti teknologinya akan berkembang ya, akan disematkan kayak subtitle gitu loh dalam filmnya. Nanti ada yang membisiki mereka. Tokoh itu sedang berjalan ke arah lorong. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Didongengin. Iya, didongengin. Untuk mewakili gerakan yang tidak ada konversinya. Iya, gitu ya? yang tidak dibahasakan gitu oleh verbal. Jadi harus dibahasakan oleh verbal. Jadi si pendengar tuh atau kelompok difabel netra akan merasakan, oh iya, oh dia sedang ini, dia sedang menengok ada hantu gitu kan yang lewat. Bisa dimengerti itu ketika dulu tahun 90-an TV masih terbatas gitu. Kita dengerin sepak bola dari radio gitu ya. Betul. Kita kan dari kampung nih. Jadi tahun 90 masih dengerin nonton sepak bola di radio gitu kan. Gitu kan masih ada tuh gitu kan. Zaman saya juga SD juga masih nonton, masih dengar Persikabo gitu di radio gitu. Nonton Persikabo di radio. Nonton dengar Persikabo di radio karena kan nggak ada di TV ya. Itu imajinasi kan yang hidup. Imajinasi yang hidup. Gitu. Itu pun sama akan diberikan treatmentnya di apa tadi? Pembisik virtual untuk kelompok difabel. Itu kok horor sekali ya, pembisik tuh kayak nada-nada itu mistis gitu. Aku pikir itu buzzer kan pendengung ya, pembisik gitu. Pembisik virtual. Katanya sih ini juga dari hasil FGD ya, FGD dengan teman-teman kelompok difabel gitu. Ternyata apa sih yang kurang dari layanan wisata gitu kan, layanan rekreasi. Kalau ke museum gimana? Ya kalau kami nggak suka ke museum, karena kalau ke museum terus ada yang ngomong gitu ya ngapain gitu? Kenapa nggak di YouTube aja gitu kan ya? Dengerin orang yang lagi cerita tentang museum gitu, atau lagi cerita tentang sesuatu benda-benda purbakala misalnya. Kalau ke museum kami nggak suka. Kalau ke kebun raya misalnya, apalagi kan sama aja kan ya. Apa sih yang dirasain? Paling angin terus daun kan, itu juga di kebun singkong juga sama aja kan. Iya. Jadi harus ada storytelling. Nah, yang kurang itu justru ketika menonton film. Kami nggak hiburan apa rekreasi menonton film kurang gitu. Padahal kayaknya sih seru juga sih Kang katanya. Oh iya juga ya. Jadi nonton film itu juga kebutuhan kaum difabel netra. Gitu. Nanti mekanismenya gimana tuh? Misalkan seorang difabel sedang nonton SCTV, terus dia harus buka apa tadi? Pembisik virtual. Nah jadi ini baru prototype Kang. Jadi kami akan membuat rekaman dulu ya tentang pembisik itu. Jadi pembisiknya nanti direkam. Misalnya film ADC. Nah kita bikin pembisiknya, bikin pembisiknya dulu. Jadi film-film yang sudah ada ya. Film-film yang sudah tidak ada. Live ya. Nggak live. Baru kemudian mereka bisa dengar dengan pembisik itu gitu. Nanti mungkin akan disematkan ke apa namanya platform nonton TV streaming gitu. Orang dubbing ya. Nah ini masih prototype. Nanti dicolong orang nanti. Oh iya bener ya, bener juga ya. Tapi insya Allah berkah. Berkah. Niatnya itu tidak bisa. Iya. Kan kalaupun ada yang mencontek, ya berapa banyak film di Indonesia, di dunia gitu. Kan tinggal unggul-unggulan ini aja. Katanya sih kalau di Bandung itu memang ada komunitas sukarelawan ya, yang nemenin kelompok-kelompok difabel itu. Jadi
saya pengen nonton bioskop sih, tinggal menghubungi sukarelawan itu, jadi mereka yang mendampingi. Artinya bukan ide baru, tapi ini ide terobosannya adalah membuat itu menjadi virtual. Nah, masalahnya adalah kan nggak setiap saat tersedia ya orang yang mau nonton gitu, mau nemenin nonton kelompok difabel itu kan nggak selamanya tersedia gitu sih. Luar biasa, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu ini. Seru-seru. Ya doain aja supaya lancar gitu. Amin, amin, intinya, amin. Ya siapa tahu dengan risetnya. Kang Langgeng menceritakan di Kuat Baca, ada yang nonton kemudian tertarik, ya nanti menghubungi Mas Langgeng aja kan gitu kan ya. Iya. Malah bagus kan bisa bersinergi. Bisa bersinergi, ya mungkin juga kita bisa melakukan riset bareng, pengembangan teknologinya bareng. Siapa tahu orang IT, wah ini ide bagus nih, gue mau bantuin kerja ini gitu. Gitu. Misalkan begitu kan? Alhamdulillah toh. Mudah-mudahan aja ada nih. Iya. Mimpi-mimpi itu nggak boleh Mimpi-mimpi terbatas. itu. Iya. Menarik ya Mbak Nisa ya? Seru nih. Ya inilah memang yang harus dilakukan oleh generasi hari ini ya. Generasi kita ya? Generasi kita tuh harus gerak terus, dinamis, dengan membaca situasi ya, artinya adaptif tentu saja gitu dan inovatif. Ya ini mimpi hari ini dan who knows 5-10 tahun yang akan datang terwujud gitu kan. Artinya jangan terwujudnya tahun depan aja. Tahun depan boleh lah. Iya. Jadi kita tuh harus para pegiat sastra ya. Kebaruan ya, harus ada kebaruan. Jadi para pegiat sastra tuh harus mulai menyentuh ranah-ranah teknologi sih Kang. Tos dulu lah kita bertiga nih. Tos dulu bertiga nih. Ini narasumber termuda pertama yang kita ajak diskusi ya. Iya. Nanti kita datang kemana gitu, apa terobosannya. Kan? Malah nanti bisa saling melengkapi kan gitu kan. Jadi sastra itu nggak hanya berkarya aja, tapi juga bikin aplikasi, bikin platform, bikin media, itu saya kira juga salah satu dari karya gitu untuk menghidupkan ekosistem itu ya. Oke, betul. Mungkin ada ide apa database sastra kan sekarang? Mungkin sedang dirintis oleh peneliti-peneliti lain gitu ya. Big data untuk sastra, jadi gitu kan ya. Dan banyak juga yang sudah bermunculan yang membuat platform-platform penulisan ya, kayak KBM, kelas belajar menulis, KMO, kelas menulis online, ada Storycal, ada Wattpad. Ya itu juga kan menjadi ruang-ruang baru untuk dimasuki penulis hari ini gitu. Jadi kita sudah selesai lah untuk bernostalgia ya. Kalau kita sih masih ngerasain ya, bagaimana mengirim tulisan ke koran gitu. Kemudian deg-degannya tulisan kita dimuat apa enggak. Kadang beli tiap hari tulisannya nggak dimuat-muat sampai honornya udah habis duluan buat beli koran itu. Artinya yang begitu-gitu udahlah itu masa lalu ya. Dan kalau kita nggak move on, artinya terus terbayang-bayang oleh kenangan yang lalu itu ya, akhirnya selesai lah. Kita harus move on. Oke, hening. Kayaknya enggak, kata move on itu kan sesuatu beranjak dari yang tidak enak ke yang enak nih. Ini gimana? Kenapa keluar kata move on gitu? Move on ya. Iya. Karena banyak yang masih terbayang-bayangi oleh kejayaan masa sastra media cetak. Dan mereka nganggap misalnya ya, nggak perlu sebut nama atau kelompok, banyak yang kemudian meng-underestimate, tulisan lu belum dimuat di koran A, di koran B, udah nggak diaku penyair. Nah, aku memilih move on, udah selesai lah pembicaraan itu. Karena sekarang platformnya banyak, dan penerbit indie juga sudah banyak. Dan soal kurasi, saya kira juga mereka melakukan kurasi itu. Jadi saya merasa risih dan terganggu, bahkan misalnya itu yang ngomong generasi kita ya, Geng ya, yang generasi kita yang ngomong ke generasi di bawah, misalnya, lu sok-sokan, tulisan lu belum dimuat di media ini gitu. Itu menjadi salah satu parameter untuk diaku penyair. Jadi aku pikir selesailah bayang-bayang itu. Ya, inovasi di bidang sastra ya dalam hal teknologi saya kira juga masih kurang ya dibanding dengan yang lain. Yang lain mah udah misalnya seni rupa gitu kan, udah wah gila gitu kan, karyanya gila gitu. Bahkan yang terbaru adalah membentuk komputer seperti ini ya, seperti patung. Ya kali ada. Oke, terus. Iya. Nah, dari ya inovasi teknologi yang terkait dengan sastra saya kira masih kurang kan. Ya, jadi saatnya perguruan tinggi gitu, perguruan tinggi yang lain yang terkait dengan sastra
mungkin ada departemen atau prodi-prodi yang terkait dengan sastra ya membuat itu gitu. Membuat teknologi-teknologi yang bisa membantu masyarakat untuk menikmati sastra. Film kan sastra juga ya. Entah bikin database, digitalisasi naskah atau digitalisasi buku-buku lama. Buku-buku lama di HB Yasin mungkin mestinya sih bisa diakses ya oleh masyarakat gitu loh. Karena jadi perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital. Memang aktivitas digitalisasi di PDS HB Yasin ada sih. Tapi ya harusnya sih bisa dinikmati ya oleh masyarakat. Arsip tidak lagi ada di pojokan-pojokan ruang, tapi bagaimana dialihkan ke arsip digital, jadi kita bisa Bukan dialihkan, mungkin ditambah versinya. Iya, ditambah versinya. Nah itu peluang-peluang yang bisa dilakukan gitu ya. Perguruan tinggi punya tenaga gitu. Kalau kita bicara tadi kontribusi perguruan tinggi terhadap atau dunia akademisi terhadap sastra ya, saya kira itu ya penelitian-penelitian untuk menciptakan inovasi-inovasi baru gitu loh. Keren. calon rektor ini. Bicara itu program. Seru. Program ya, kontribusi. Kalau itu bukan rektor dong, pengusaha dong. Pengusaha. Menteri Pendidikan aja lah, Pak. Begitu sih. Oke, itu di lingkup ini ya. Kalau secara kebijakan nasional ada nggak? Kebijakan. Ada yang buat Pak Wali Kota yang dilihat gitu, pendapatnya enggak. Ini kan gimana? Mau siapa dulu? Bagaimana Apa Ibu yang Nisa penting melihat kebijakan nasional ini terkait dengan kebudayaan? Negara sudah hadir tapi tidak sepenuhnya ya. Apa itu gimana tuh? Ya menurutku misalnya gini, soal penghargaan sastra ini kemarin dibahas juga sama Hasan Aspahani, seru sih. Bagaimana penghargaan sastra itu hadiah misalnya, sesederhana misalnya parameternya mengukur hadiah. Jauh sekali Pak dengan penghargaan-penghargaan di bidang olahraga atau di bidang sains gitu. Oke. Nah kemudian bagaimana misalnya keterikatan satu kota tuh punya festival-festival sastra yang itu menjadi agenda resmi dari pemerintah kota itu sendiri. Oke. Bogor misalnya, kenapa harus dikerjakan oleh komunitas? Harusnya ini jadi satu program yang menarik kalau diinisiasi oleh pemerintah daerah kan, di bidang dinas kebudayaan, dinas pariwisata gitu. Tidak banyak yang seperti Jogja, Solo ya. Aku kira kalau Jogja, Solo itu udah jadi salah satu wisata sastra gitu loh. Di Jogja tuh tercatat misalnya agenda-agenda kebudayaan, di Solo pun gitu. Kalau dulu saya sering main ke sana, dan di beberapa kota yang lain belum bisa mengadopsi itu sih. Kalau Mas Langgeng, Kang Langgeng gimana? Kalau saya lihat mungkin dari kebijakan daerah ya, karena aktivitas saya di Kota Bogor, sebetulnya dinas atau pemerintah kota punya dukungan sih terhadap aktivitas-aktivitas kami. Dukungan dalam bentuk Misalnya fasilitas BCC itu kan sebetulnya dibangun dari APBD provinsi ya, jadi itu adalah aset provinsi dan kami bisa beraktivitas di sana. Namun yang saya masih lihat adalah melihat bahwa sastra atau kebudayaan itu adalah selebrasi gitu, cuma selebrasi aja, upacara, pesta gitu kan. Nilai-nilai itu yang kurang diangkat gitu sebetulnya ya. Ketika ada event-event sastra sebetulnya itu kan adalah momentum gitu untuk memberdayakan masyarakat juga gitu. Tapi ya kadang-kadang hanya menjadi ya perayaan tadi gitu ya. Tapi sebetulnya mulai tumbuh kesadaran juga sih bahwa nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan juga bisa lahir dari sastra gitu ya. Sekarang ya bulan ini kami sedang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor untuk membuat buku yang isinya adalah sejarah Surya Kencana, salah satu kawasan kawasan di Kota Bogor. Itu adalah wilayah pecinan gitu ya. Di situ banyak sekali sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana dan disajikan dalam bentuk sastra. Namun kembali lagi kalau bicara tentang buku, seberapa luas buku itu akan sampai atau ya seberapa dinikmati masyarakat, lancar gitu ya. Seberapa efektif Buku itu akan dinikmati oleh masyarakat. Nah itu juga PR juga gitu kan.
ya lagi-lagi mungkin pendekatan apa ya, pemerintah gitu ya, yang cuma selebrasi, pesta, acara gitu kan. Pasti nanti akan ada launching, akan dirayakan. Potong pita, Setelah potong tumpeng. setelah itu bukunya hanya dicetak beberapa dan selesai gitu kan. Atau ada buku lanjutannya dan itu terulang kembali gitu. Seharusnya cerita-cerita itu ya masuk ke buku-buku pelajaran gitu loh, Kang. Buku-buku pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Sunda di sekolah-sekolah, bukan hanya masuk ke perpustakaan ya, tapi dipelajari gitu. Oke, saya pikir itu menjadi bagian terakhir dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini ya. Loh, kok berakhir? Ini udah mulai panas nih. Lagi seru-serunya dosa Kita belum ngomongin teknologi, itu masih panjang sebetulnya, masih beberapa SKS lagi. Bicara lagi SKS itu kan. Satu lagi di Bogor. Oke. Kayaknya harus ikut kelasnya kamu nih, geng. Biar 3 SKS. Iya. Siap, Bapak dosen. Aku perlu menyampaikan ini kayaknya, belum disampaikan. Oke, silakan. Tahun lalu kami membuat sastra media luar ruang. Media luar ruang itu kan pamflet, reklame gitu ya. Nah, waktu tahun lalu kami bekerja sama dengan Pusat Bahasa ya, Kemendikbud, membuat reklame yang isinya tuh sastra kan. Kutipan-kutipan puisi. Kutipan puisi. Sekarang lagi ditampilkan puisi Sunda gitu. Nah, itu menjadi terobosan juga sih sebetulnya ya, yang diinisiasi oleh Pusat Bahasa ya, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kalau nggak salah yang namanya. Badan Bahasa lah, kami menyebutnya Badan Bahasa. Nah, itu sudah dikembangkan, nanti akan berlanjut lagi sih Kang. Itu dipasang di mana? Dipasang di kawasan Batu Tulis, kawasan pusaka ya. Di Bogor ini punya kawasan pusaka, nah salah satunya kawasan pusaka Batu Tulis. Begitu, nanti akan jadi bagus lah kalau misalnya kawasan itu sudah berkembang. Sudah tayang berarti sih? Sudah berdiri di situ. Instalasi seni ya, jadi macam gitu ya. Biasanya kan reklame itu kan isinya iklan. Nah, ini isinya puisi. Iklan sebuah rokok juga. Ya bisa jadi puisi sih. Sastra tuh ya. Sastrawi. Itu di Bandung beberapa lokasi. Oh iya, di Bandung juga ada. Banyak mengutip puisi-puisi dari para penyair, dari para penulis di Bandung. Oh, yang di kolong jembatan itu? Ya, dan saya rasa ini jadi satu ya tadi pertemuan puisi dengan ruang publik ya, salah satunya dengan menempatkan puisi di tempat-tempat yang strategis ya, dan seharusnya sih ditiru di banyak kota sih. Isinya yang di Bogor apa? Puisi Sunda. Puisi Sunda, pantun Bacilong. Coba, masih ingat nggak? Oh enggak lah. Bahasa Sunda itu Kang. Lancar nggak bahasa Sunda? Enggak lancar. Bahasa Sunda saya, bahasa Sunda kasar ya. Oke, Pantun Bacilong. Bisa dilihat di jalan nama jalannya ya? Aduh, saya lupa. Nah, di sini, Jalan Lawang Gintung gitu. Di sini ya, sobat bahasa bisa Google Maps-nya ada di sini. Oke. Oke, Mbak Nisa ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terus gerak sih. Aku pikir sastra nggak cuma baca buku di perpustakaan atau nulis di dalam kamar ya. Tadi pertemuan-pertemuan dengan pegiat komunitas lintas disiplin juga perlu, itu jadi satu energi tersendiri gitu. Kemudian tadi kalau Mas Langgeng banyak bicara soal institusi, kampus menjadi salah satu lembaga yang harusnya bisa lebih concern ya dalam perkembangan sastra, dan saya percaya kalau ada kolaborasi yang apik antara instansi kampus dengan komunitas, itu ekosistem sastra bisa terbentuk dengan sangat subur dan kaya. Baik, terima kasih. Saya pikir ekosistem sastra akan berhenti jika saudara-saudara ini berhenti bergerak, gitu ya. Jadi tetap bergerak ya. Insya Allah ada, kalau kita mati, meninggal gitu ya, adalah. Nah, menyiapkan mahasiswa kita. Okay. Jangan jadi patron ya. Iya betul. Oke, sobat baca, saya pikir sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari perbincangan ini. Termasuk yang tadi yang menarik adalah inovasi implementasi sastra di dunia yang sekarang lebih banyak berinteraksi menggunakan teknologi. Nah, siapapun yang punya ide-ide kreatif itu,
silakan tulis di kolom komentar juga mungkin ya, supaya nanti kita bisa mendatangi, betul ya? Sehingga bisa kolaborasi dari sini. Wah, oke. Keren lah intinya ya. Keren. Oke. Kang Langgeng, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih, Kang. Langgeng, thank you guys.